Selamat pagi, saudara sekalian dikasih Tuhan. Hari ini saya akan membacakan satu ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 2. Kita akan baca ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lanjutkan ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ulangi, saudara, supaya lebih jelas. Lukas 2, ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca. Berikan kami perhatian dan hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya untuk menyampaikan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian yang kita baca itu dimulai dari ayat 8, mestinya Lukas 2 ayat 8. Di situ dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan mereka pada waktu malam. Jadi ada kumpulan gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba mereka. Lalu malaikat itu berdiri, dikatakan di sini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat takut. Makanya malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut." Jadi kalimat yang dimulai dengan kata, "Jangan takut, wahai gembala-gembala. Sebab aku datang bukan menyampaikan hal-hal yang mengerikan, tapi aku datang menyampaikan satu kesukaan besar. Ada berita kesukaan besar, good news, happy news. Jadi kabar gembira, kabar kesukaan, dan the great good news, kabar yang besar, kabar kesukaan yang besar. Saudara, di sini katakan untuk seluruh bangsa. Artinya apa? Artinya walaupun pada tengah malam itu gembala-gembala yang mendengarnya, tapi sesungguhnya berita itu bukan hanya untuk gembala-gembala saja. Tapi sesungguhnya berita itu untuk disebarkan ke seluruh bangsa. Mengapa? Karena berita itu bukan untuk sekelompok kecil orang. Ini berita gembira, kabar kesukaan untuk seluruh bangsa. Dengan demikian maka orang-orang yang mendengarkan berita tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikannya kepada orang lain. Karena berita itu bukan hanya untuk kita secara pribadi. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar tentang Yesus dan sebagainya, bahwa berita itu sesungguhnya bukan hanya untuk kita. Benar kita sudah mendengar, benar kita sudah menerima Dia, benar kita sudah percaya, benar kita sudah mendapatkan keselamatan itu, tetapi lebih daripada itu, tugas kita adalah menyampaikan berita ini, berita yang sama, berita yang kita dengar ini, berita kesukaan yang besar ini kepada orang-orang lain juga. Jadi itu tugas kita, saudara. Beritanya apa? Beritanya hari ini telah lahir bagimu
juru selamat. Jadi sekali lagi dikatakan lahir bagi kita juru selamat. Mengapa dikatakan juru selamat? Karena yang lahir itu bukan bayi yang sembarangan. Tetapi yang lahir itu adalah bayi yang dilahir dengan mujizat. Seperti kita ketahui, dia lahir dari anak darah. Jadi bayi yang punya kuasa. Bayi yang dapat menyelamatkan. Bayi yang sebagai juru selamat. Yaitu Kristus di kota Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, Natal yang akan ataupun sedang ataupun sudah diperingati dalam bulan-bulan Desember ini merupakan satu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jadi ada kegembiraan, ada kesukacitaan, orang-orang merayakannya. Nah, kita bersyukur kalau hampir semua negara di dunia merayakan Natal ini. Kalau kita menuju ke mall, menuju ke jalanan, menuju ke pasar, tempat-tempat keramaian, semuanya kita sudah bisa melihat ornamen-ornamen Natal. Di jalanan misalnya di beberapa kota yang di San Francisco ataupun di Bay Area ini, San Mateo dan sebagainya, kita sudah melihat ada lampu-lampu Natal yang sudah bertebaran di mana-mana. Itu membuktikan bahwa setiap keluarga, setiap orang ingin merayakan. Saya juga melihat kalau di Indonesia orang mengirimkan email kepada atau video kepada saya bahwa di Solo sepanjang jalan utama mereka ada lampu-lampu Natal, ada ornamen-ornamen Natal, lampu-lampu hias Natal bertebaran kemana-mana. Tetapi saudara yang saya kasih Tuhan, ingat, yang kita peringati ini bukan hanya sekedar lampu, bukan hanya sekedar keramaian dengan terang benderang begitu saja, bukan pesta-pesta begitu saja, tetapi ada satu berita yang merupakan berita kesukaan yang besar itu, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi saudara akan menjadi timpang, akan menjadi tidak berguna dan sia-sia, akan menjadi seperti perayaan pesta sekuler saja kalau Natal itu diselenggarakan dengan pesta, dengan lampu, dengan hiasan, dengan ornamen, ataupun sekedar makan-makan. Tapi lebih daripada itu, saudara, Natal justru dikatakan bahwa ada Kristus Tuhan yang lahir. Dan Kristus ini sebagai juru selamat bagi umat manusia. Bagi umat manusia yang bagaimana? Bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, semenjak Adam dan Hawa ada di dunia ini, Taman Eden, maka manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa. Begitu mereka jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya tentu berdosa. Putus hubungan manusia dengan Allah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu penuh dengan kasih. Allah itu menciptakan manusia. Dia seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak mau ciptaannya itu binasa. Dia tidak mau ciptaannya itu hancur. Dia mengasihi umat manusia. Itu sebabnya saudara, maka dia mempunyai rencana, rancangan. Bagaimana supaya umat manusia itu tidak binasa, tetapi diselamatkan. Itu sebabnya maka dia merancang, mendesain anaknya yang tunggal satu-satunya, yaitu Yesus lahir dari anak darah Maria, datang ke dunia ini, lahir di kandang yang hina untuk menyelamatkan umat manusia.
Nah, itulah sesungguhnya berita kesukaan itu. Itulah sesungguhnya yang harus diterima oleh umat percaya di dunia ini. Jadi kalau hanya sekedar lampu, sekedar pesta, sekedar ornamen, sekedar pohon, tidak ada artinya. Akan jadi berarti kalau dia menerima, percaya Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara, biarlah orang-orang percaya itu mengerti, menyadari bahwa kita punya tugas penting. Kita seperti gembala-gembala yang sedang menjaga domba itu mendapat berita dari malaikat. Yang dikatakan di sini bahwa ada kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Itu berarti tugas kita untuk menyampaikannya kepada orang-orang lain, seluruh bangsa. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah engkau dan saya sudah siap untuk melakukannya? Apakah engkau dan saya bersedia melakukannya? Apakah engkau dan saya rela berkorban untuk melakukannya? Mari kita mohon kepada Tuhan, berikan hati pada kita, berikan ketulusan pada kita, berikan keikhlasan kepada kita, berikan kesukaan kepada kita untuk mengabarkan semua berita kesukaan ini kepada orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh membaca Lukas pasal 2 ini, Tuhan. Bagaimana berita kesukaan untuk pertama kali buat gembala-gembala. Tapi sebenarnya untuk seluruh bangsa. Dan itu menjadi tugas bagi kami semuanya. Tuhan, pakai kami. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.